Dampak El Nino di sebagian wilayah Maluku dipantau langsung Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Maluku. Di wilayah Seram bagian barat, BSIP meninjau lokasi irigasi Bendungan Waikai Ratu, penggilingan padi, serta kondisi sawah di Desa Waimital, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian barat. Saat memantau dampak El Nino di Kabupaten Seram bagian Barat, Kepala BSIP Maluku, Dr. Cardiono STP, mengungkapkan saat ini BSIP terus melakukan pemantauan di lapangan. Pemantauan dilakukan mengingat adanya anomali iklim El Nino sangat mempengaruhi proses produksi pertanian yang sangat tergantung pada ketersediaan air. Dari pemantauan ini, Cardiono meminta masyarakat perlu mewaspadai dampak jangka panjangnya dengan melakukan beberapa antisipasi. Di sela-sela pemantauan, Cardiono menyatakan untuk Kabupaten Seram bagian Barat, khususnya di Desa Waimital, belum begitu terdampak sebab ketersediaan air pada bendungan masih lebih dari cukup. Cardiono menyarankan para petani agar tetap waspada dengan melakukan pengamatan dan antisipasi. Kepala BSIP Maluku berharap ketika ada masalah atau kendala di lapangan, masyarakat tani diarahkan untuk segera berkoordinasi dengan jajaran terkait, mulai dari Dinas Pertanian, penyuluh hingga ke provinsi, sehingga bisa disampaikan pada level nasional dan segera ditindaklanjuti. Setelah kita lihat di sini semua sudah berjalan baik, artinya kondisi petanaman yang ada di sini normal, tanamannya sehat, tumbuh dengan baik, ketersediaan airnya cukup, sehingga El Nino di SPP ini kelihatannya tidak terlalu berdampak. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram bagian Barat, Ruslan Nai Esos, sangat mengapresiasi kunjungan BSIP Maluku ke wilayah Seram bagian Barat. Meskipun dari hasil pengamatan belum berdampak kepada petani padi di Waimital, namun kegiatan ini perlu dilakukan. BSIP menginginkan adanya koordinasi maupun komunikasi antara petani dan dinas terkait lebih penting, agar bila terjadi krisis air maka bisa dilakukan berbagai langkah. Kegiatan semacam ini perlu dilakukan. Pentingnya koordinasi, komunikasi antara kami dari pemerintah daerah, terkhusus kepada Dinas Pertanian beserta jajaran penyuluhnya, untuk segera kalau ada hal-hal yang ditemukan di lapangan, misalkan ada kekurangan air atau kondisi-kondisi tanaman yang kurang baik, segera dikoordinasikan agar kita cepat mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Salah seorang petani di Desa Waimital menyampaikan berbagai keinginan, diantaranya mereka butuh perbaikan saluran irigasi, mengingat saluran irigasi yang ada di desa ini tidak mampu lagi menyuplai aliran air ke lokasi tengah persawahan. Diakui kondisi saluran sudah tidak layak lagi sehingga butuh perbaikan. Mereka berharap ke depan sawah yang digarap dapat menerima aliran air secara normal. Harapan saya ke depannya kalau bisa pemerintah daerah maupun pusat kabupaten kalau bisa itu melihat yang dirasakan masalah irigasi banyak yang rusak dan daerah dalam-dalam itu rusak. Cuma yang di pinggir-pinggir ini masih agak mendingan bagus. Cuma yang masuk 100-200 meter dari lahan dari jalan besar ini banyak rusak. Pemilik penggilingan padi Fatur Rahman sangat bersyukur dengan adanya kunjungan seperti ini. Hal ini menjadi wadah berbagi informasi dan bisa menemukan permasalahan sehingga ada kerjasama antara petani, Dinas Pertanian maupun BSIP Maluku. Dikatakan berbagai kendala yang dihadapi petani harus dideteksi sejak dini agar tidak mengganggu produktivitas petani. Diakui saat ini anomali El Nino belum terlalu berdampak di persawahan Waimital sehingga petani dapat menyiasati keadaan dengan teknologi maupun SDM yang dimiliki. Untuk sementara ini kita masih belum merasakan dampaknya El Nino. Ya, jadi kita bisa mensiasati dengan teknologi yang kita miliki, dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Alhamdulillah untuk saat ini kita belum terlalu merasakan dampak El Nino. Pantauan dampak kekeringan ini dilangsungkan di beberapa lokasi di wilayah Seram bagian Barat, seperti di Kecamatan Kairatu dan Kecamatan Seram Barat. Dari Kabupaten Seram bagian Barat, kontributor TVRI Joshua Kaya melaporkan.